Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal salah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Agung Semarang yang mulia ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa
Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari mimbar ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, sudah menjadi tradisi kita dan juga bahkan bangsa kita memperingati hari tertentu berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu. Peringatan-peringatan itu ada yang bersifat keagamaan, ada yang bersifat non-keagamaan. Yang bersifat keagamaan misalnya baru saja kita kemarin memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai titik awal dimulainya kalender Islam. Ada lagi peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan seterusnya. Yang bersifat non-keagamaan, yang paling penting tentu saja peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, Hari Pahlawan dan seterusnya. Termasuk juga ada yang tidak begitu populer di kalangan masyarakat kita, yakni peringatan Hari Anak Nasional yang baru saja kita peringati tanggal 23 Juli kemarin. Izinkanlah dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan khutbah terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional itu dengan judul Pandangan Islam tentang anak dari segi posisi anak di hadapan orang tuanya. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, yang pertama dalam pandangan Islam, anak itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Waqiah ayat 58 sampai dengan 59, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kalian perhatikan air mani yang kamu tumpahkan itu di dalam rahim istrimu itu? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kalian yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Tentu saja ini tidak perlu susah jawabnya, karena ini hanya pertanyaan retoris. Jelaslah bahwa yang menciptakan air mani yang kemudian dari air mani itu dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi mudghah, lalu kemudian menjadi segumpal daging, lalu daging itu menjadi tulang, dan tulang itu kemudian dibungkus daging, dan kemudian seterusnya menjadi bentuk yang lain yang berupa bayi itu. Tentu saja adalah Allah yang menciptakan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha sucilah Allah yang maha terbaik di dalam menciptakan. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, karena anak itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah seharusnya kalau anak itu betul-betul disyukuri kelahirannya. Oleh karena itu, kalau kemudian kita mendengar cerita ada anak yang kemudian begitu lahir malah dibuang di got gitu ya, itu tentu saja pasti ada yang salah gitu ya. Sekali lagi, anak harus disyukuri kelahirannya.
Kemudian yang kedua, anak dalam pandangan ajaran Islam itu merupakan zinah, bukan zina ya, zinah dengan hak di belakangnya, yakni perhiasan, perhiasan bagi kedua orang tuanya, bahkan perhiasan bagi dunia. Al-Quran dengan tegas menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa yang namanya harta benda dan juga anak itu merupakan kehidupan dunia, merupakan perhiasan bagi orang tuanya. Sebagaimana harta benda yang karena itu merupakan perhiasan dunia dikejar-kejar oleh setiap orang, maka yang namanya anak ini pun juga diusahakan, dipunyai oleh setiap orang tua. Tidak lengkap rasanya hidup kalau tidak ada anak. Kurang indah rasanya hidup kalau tidak ada anak. Oleh karena itu wajar sekali lagi kalau kemudian setiap orang kepingin memiliki harta benda, demikian pula juga kepingin memiliki anak. Yang ketiga, dalam ajaran Islam, anak itu merupakan amanah. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, semua yang kita miliki, apapun itu bentuknya, sesungguhnya hanyalah milik Allah yang diamanahkan kepada kita, termasuk anak. Anak itu amanah Allah, titipan Allah, kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita. Nah, karena yang namanya anak ini merupakan amanah Allah, oleh karena itu anak ini harus diperlakukan sebagaimana yang dimaui, sebagaimana yang dikehendaki oleh yang memberikan amanat anak itu, yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya maka dalam Islam, anak itu begitu lahir kita adzani, kita iqomai, kita akekoi, kita beri nama yang baik. Itu bagian dari bagaimana kita memperlakukan anak itu sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja tidak hanya cukup di situ. Yang lebih penting adalah kemudian anak itu kita didik dengan pendidikan yang terbaik, baik itu menyangkut hal yang sifatnya keagamaan, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, supaya betul-betul anak kita itu berakidah baik, beribadah baik, berakhlak baik. Tapi juga pendidikan yang memungkinkan anak itu kemudian bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik pula. Itulah sebabnya maka misalnya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan agar supaya kita ini mendidik anak kita dengan renang dan memanah. Allimu auladakum bisibahah warribayah. Ajari itu anak-anakmu dengan berenang dan memanah. Kita semua tahu ya, yang namanya berenang, memanah itu merupakan olahraga yang penting bagi kesehatan anak. Tapi yang lebih dari itu sesungguhnya pendidikan berenang dan memanah itu lebih tepat kalau kita juga maknai secara simbolik. Kita semua tahu bahwa yang namanya orang belajar berenang itu tidak lain adalah agar supaya dia tidak tenggelam di dalam air. Nah, ini harus kita ajarkan kepada anak supaya apa? Supaya anak kita
juga tidak tenggelam di dalam kesengsaraan dunia, lebih-lebih nanti kesengsaraan di akhirat, yakni tenggelam di neraka. Apalagi sekarang ini Masya Allah ya, yang namanya hidup begitu susah, persaingan begitu ketat. Anak-anak harus kita ajari berbagai macam ilmu yang memungkinkan anak-anak kita bisa bersaing untuk hidup dengan baik. Demikian pula yang namanya belajar memanah. Memanah itu sungguhnya tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita bisa membidik sasaran panahan itu dengan tepat. Artinya apa? Kepada anak-anak kita itu kita ajari bagaimana anak-anak kita itu bisa mencapai tujuan hidup yang tepat, sehingga anak-anak kita itu bahagia di dunia dan di akhirat. Baik itu tujuan jangka pendek kebahagiaan dunia maupun tujuan jangka panjang, yakni kebahagiaan di akhirat kelak. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dalam pandangan Islam anak itu sebagai investasi, tabungan bagi kedua orang tuanya, baik tabungan nanti di masa hari tuanya dan lebih-lebih investasi di akhirat nanti. Dan itu dimungkinkan kalau anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang saleh. Dan itulah tadi perlunya pendidikan yang baik kepada anak-anak kita itu. Rasulullah SAW bersabda dengan tegas, "Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Anak Adam itu ketika sudah wafat terputuslah semua amalnya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu kita berharap anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh yang mau mendoakan kita nanti di hari akhirat, dan itu merupakan investasi akhirat yang luar biasa karena terus akan mengalir pahalanya. Nah, untuk bisa menciptakan itu tentu saja kita harus memberikan teladan, harus memberikan contoh bagaimana kita juga menjadi anak yang saleh, bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah mengajarkan birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian itu akan berbakti kepadamu. Itu sudah rumus itu. Jadi kalau kita ingin anak kita nanti menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang mendoakan kepada kedua orang tua, tidak ada cara lain kecuali hendaknya kita memberikan contoh kepada anak kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, Allah juga mengingatkan kepada kita, ternyata anak itu di hadapan kita sebagai orang tuanya itu juga merupakan fitnah, merupakan ujian. Allah berfirman dalam surat At-Tahabun ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim. Sesungguhnya hartamu dan juga anak-anakmu itu merupakan fitnah bagimu, merupakan ujian bagimu. Harta itu perhiasan bagi kita, tapi harta bisa mencelakakan kita kalau kita tidak tepat di dalam mentasarufkan harta itu. Anak pun demikian. Anak itu idealnya tadi bisa menjadi investasi, bisa menjadi tabungan kita, tidak hanya di dunia tapi untuk di akhirat kelak.
Tapi jangan lupa anak itu pun juga bisa menjadi malapetaka bagi kita. Oleh karena itu memang yang dituntut dari kita itu adalah bagaimana menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang terbaik dengan pendidikan yang terbaik itu. Tapi harus ingat juga ya, bahwa anak menjadi ujian itu tidak hanya ketika anak itu tidak beres. Anak-anak kita baik, anak-anak kita sukses, anak-anak kita hebat, itu pun juga bisa menjadi ujian bagi kita. Apakah kita dengan anak-anak yang berhasil, dengan anak-anak yang hebat, itu lalu kita kemudian sombong, takabur, membanggakan diri? Apakah kemudian kita mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita berupa anak-anak yang baik itu? Oleh karena itu sekali lagi harus hati-hati betul terkait dengan anak-anak itu. Anak tidak baik ya ujian, anak baik sekalipun itu ujian. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menjadikan anak-anak kita baik, dan mudah-mudahan itu menjadikan baik kita juga, sehingga kemudian kita layak mendapatkan tadi investasi dan tabungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ja'alallahu wa iyyakum minal aminal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد عليهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف بدر سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا نرضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علينا وعلى عباد أشهد على محمد رسول الله أشهد على محمد وعلى آله أشهد على وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد ثابت قلبي على دين وعلى دعاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.